Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berkumpul lagi ya dalam kondisi pandemi di rumah Siap. masing-masing. Alhamdulillah, semua sehat ya. Masih. Alhamdulillah sehat. Ini trio kacamata ya. Guys, kalau mau lihat 3 orang pembicaranya ada di channel YouTube ya, Digital Branding Sprint. Kalau di IG sama di Facebook gue ya cuma gambar aku aja ya. Oke. Siap. Alhamdulillah. Ini sangat mendadak sekali ya kita bikin live webinar ini hari Jumat siang ini. Kalau nggak sprint nggak bukan DBS. Betul. Benar. Namanya juga sprint ya. Ya. Siap. Oke, sambil nunggu teman-teman kita yang akan hadir nanti. Ya, siang ini mau membawa materi apa Pak Ananto sama Mas Fian? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alam dan Mas Fian dari Jogja yang udah arrange digital branding stream via webinar untuk 1 jam 2 jam ke depan sampai maghrib ya Mas ya. Siap. Mohon izin kalau ada di Facebook sama Instagram saya, otomatis cuma gambarnya saya doang. Tapi kalau ingin bertiga ada Mas Alam, ada Mas Fian, itu ada di channelnya YouTube Digital Branding Sprint. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang digital branding sprint untuk produk dan personal branding, gitu ya. Karena lagi masa-masa COVID seperti ini, masa pandemi, kita harusnya kan ke tanggal berapa ya? April itu di Jogja ya, Mas ya? Ya. Ya, harusnya kita April 2 hari atau 3 hari kita di Jogja, tapi kita reschedule ke bulan nggak tahu kapan. Nanti kalau sudah selesai pandeminya. Nah, kemarin kita bilang, Mas kita bikin dulu yuk di webinar, di YouTube atau di Facebook atau di IG. Oke, here we go. Kita ngomongin nanti digital branding sprint tentang brand journey dan juga tentang digital branding campaign gitu ya. Nggak tahu udah punya ininya belum, nanti gampang lah. Terus terang gue belum tahu, kan ini pakai StreamYard ya, biasanya pakai Zoom. Kalau pakai Zoom kan bisa dimasukin ke mana? Ke screen-nya, ya. Kalau streamer nggak tahu. Bisa juga ya. Oke, siap. Siapa mau mulai duluan? Oke. Pak Ananto aja. Pak Ananto, Mas Yan. Oke. Ya, ini karena biar ngalir aja Mas Wawan. Jadi ini kan kita ada yang disampaikan, ada frameworknya, ada tentunya ala kita lain digital branding sprint. Cuma kalau ada teman-teman yang pengen nanya, nggak apa-apa. Tentunya biar ngalir aja, biar seru gitu. Biar biar asik lah. Oke, kalau gitu gini aja bro. Gua ngomong dulu 10 menit gitu ya. Nanti Mas Wan 10 menit, habis itu kita ngomong-ngomong ya. What's happening in Surabaya, what's happening in Bandung, what's happening nanti yang Jogja yang terreschedule itu gitu ya. Nanti gue juga cerita-cerita waktu running this kind of digital branding sprint di Kuala Lumpur sama di Singapura sama di Pulau Pinang gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Ada Mas Fian di Jogja sama Mas Alam di Jogja dari tim Digital Branding Sprint. Saya mohon izin teman-teman di belakang saya semua produk yang kemudian dikirimkan ke kami dan sebagai balas jasanya kami pajanglah di belakangnya gitu ya. Ada Al-Quran Metode Test dari Kang Jemi di Bandung, ada Hijab Munira, ada Biojannah dari Pak Imam dan Abah Ranto. Assalamualaikum Abah, Pak Imam di mana ya? Di Solo atau Karanganyar gitu ya. Terus ada beberapa produk lain penuh nih, ada Torch dan sebagainya. Hari ini mungkin saya akan pembukaan dulu 10 menit untuk mempresentasikan kira-kira framework seperti apakah, kanvas seperti apakah di digital branding sprint itu. Dan as usual, we always start with why gitu ya. Kita karena sprint, kita ngambil dasarnya itu dari Google Design Sprint, sebuah metode creative thinking bagaimana untuk membuat suatu solusi berdasarkan hal-hal yang sangat sederhana. Itu Google Design Sprint. Yang pertama biasanya kita akan always start with why. Why? Kenapa kita harus membangun personal branding kita? Kenapa kita harus membangun produk branding kita? Produk kita itu untuk apa? Instead of having the revenue. Di samping kita mendapatkan revenue itu hanya sebagai akibat saja. Tapi apa misi sosial? Apa misi yang terbesar more than a revenue?
kita sebut dengan purpose driven. Purpose driven-nya apa? Penyelamatan bumi kah? Mendapatkan apakah gitu. Biasanya why-nya ini itu ada hubungannya supaya apa? Supaya brand kita itu akan terus menerus gitu kan. Tidak hanya sekedar jualan. That's what we call branding. Why-nya berasal dari mana? Otomatis why-nya itu berasal dari pain. Apa sih pain? Masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Sekarang kan pain-nya banyak. Banyak orang yang nganggur, banyak orang dirumahkan, 4.900 karyawan KFC dirumahkan, 115 yang ditutup. Nah, itu opportunity-nya apa? Itu mereka tenaga ahli terlatih nih. Bisa jadi kan kita bisa bikin fried chicken ala KFC, kendor gitu ya, Kentucky dorong. Nah, kita bisa merekrut mereka atau kerjasama dengan mereka, karena mereka sudah sangat terlatih sekali. Itu contohnya dari pain. Pain ini adalah apa yang terjadi di masyarakat, masalah-masalahnya banyak apa, dan kita akan mencoba untuk memberikan value kepada mereka, akan memberikan solusi terhadap brand atau personal branding kita. Caranya gimana? Ya dengan mencari what is our value proposition kan? Apa sih keunggulan nilai kita dibanding dengan orang lain? Ada orang guru bahasa Inggris, dia bisa mempelajari, basicnya adalah mengajarkan pelajaran bahasa Inggris kepada murid-muridnya. But instead of that, much bigger than that kind of objective adalah bagaimana dengan bahasa Inggris itu dia melakukan much more bigger and better gitu loh. Bisa bahasa Inggris untuk jadi apa saja gitu lah, jadi influencer, jadi ustadz, jadi dakwah untuk kepentingan diplomatik dan sebagainya. Jadi pikirkan tidak hanya sekedar basic gitu ya. Jualan gudeg misalkan kayak bini gue gitu ya. Jualan gudeg ya just another gudeg, apa bedanya sama Yujum, gudeg Lindu gitu. Tapi ternyata gudeg itu ada purpose driven, memberikan kebahagiaan terakhir. Hubungan antara anak dan orang tuanya yang sudah tua gitu ya. Anaknya sering orderin gudeg untuk bapak ibunya yang sudah tua gitu. Jadi hubungannya itu sudah seperti hanya sebagai medium produknya gitu ya. Itu jadi saya ulang lagi dengan why. Itu apakah purpose driven atau revenue driven, tapi bagusnya adalah purpose driven. Apa sih tujuan kita melakukan personal branding? Apa tujuan kita untuk melakukan product branding ya? Kita mulai dari personal sama produk dulu lah. Yang city branding, place branding, destination branding, nanti yang lainnya itu nanti. Kita fokus dua dulu. Dan kemudian kita mulai dari pain. Apa sih masalah orang yang ingin kita coba selesaikan? Dengan nomor 3, value proposition. Value proposition, unique value proposition. Nilai yang kita punya, tawaran nilai yang kita punya, keahlian kah, expertise kah, pengalaman kah gitu kan, atau apapun, misalkan produknya gitu ya. Misalkan value proposition nih, saya dapat kiriman juga gini, kan selama ini kita punya disinfektan atau untuk yang ini semuanya basisnya alkohol gitu ya, gitu. Ini saya dapat kiriman dari Pak Imam di Solo, dari Biojana, ini bukan alkohol Pak, ini bakteri. Nah kan beda gitu kan, ada value-nya. Kalau alkohol itu membunuh virusnya, kalau ini memakan, beda kan? Dibunuh sama dimakan, gitu. Contohnya nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia. Oke, yang terakhir adalah setelah why, kemudian pain, kemudian value proposition adalah key stakeholder. Kita mau menyelesaikan masalahnya siapa? Who is our target market? Who is our target audience? Siapakah key stakeholder? Siapa yang mau kita coba selamatkan, gitu ya? Rumah Zakat, Human Initiative, dia punya misi tertentu untuk menyelamatkan orang-orang dengan zakatnya, dengan pemberdayaannya, dengan rumahnya yang mau roboh dan sebagainya. Itu ke stakeholder yang dia mau coba selesaikan solusinya. Jadi dari 4 desain sprint tadi, kita bisa tahu, oh ya, gue harus punya why, gue harus bisa menyelesaikan pain-nya orang lain dengan value proposition yang kita punya, dan kita tahu nanti segmennya siapa gitu lah. Apakah corporate, apa UMKM gitu, apakah corporate atau UKM gitu contohnya. Dan kemudian kita juga sering berbagi ke teman-teman baik khususnya di UKM, unit UMKM, tentang bagaimana membangun brand. Nanti boleh di-share lah ya Mas ya. Ini dua lembar doang tentang brand building journey melalui digital media campaign. Jadi makanya kita singkat digital branding, digital marketing untuk branding melalui digital marketing gitu ya. Intinya sih, kalau kita mau bangun brand, yang pertama kali harus kita bangun adalah brand identity dulu. Brand identity itu apa? Nama brand, logo, warna, tone, dengan color gitu ya. Supaya apa? One look, one feel. One look, one feel. Ketika kita ngomong tentang digital branding sprint, ya selalu ada kata sprint besar di sini, warnanya biru gitu ya. Kemudian kalau misalkan di belakang gitu ya, ada Al-Quran, ada Biojana, ya si hijau ini Biojana gitu. Jadi
hijau menjadi corporate color-nya Bioja. Nah, contohnya seperti itu. Itu brand identity harus dibuat dan harus konsisten. Ada tagline-nya, ada maknanya. Jadi gini, apa sih itu brand identity? Itu nama yang mempunyai makna. Name with the meaning. Nah, meaning-nya itulah value kita. Apa sih why yang ada di meaning kita, gitu ya. Itu identity kita. Dan kedua, kita ngomongin tentang insight. Kita harus tahu insight-nya seperti apa sih? Insight itu apa? Consumer insight, media insight gitu ya. Ada environment insight, ada 3 lah environment insight yang lebih besar. Kemudian di competition insight kategori itu ada seberapa besar marketnya gitu lah. Ada juga media insight-nya. Bagaimana media konvensional dan juga media sosial media atau media monitoring. Kemudian kita bikin brand strateginya. Strategi itu apa? STP lah. Segmentation, targeting, positioning. Ya, supaya kita tahu positioning kita di mana, kita mau mentargetkan siapa dan sebagainya. Baru kemudian kita bikin brand story, kita bikin kisah-kisahnya. Apa yang mau diangkat? Apakah itu unique selling proposition atau emotional selling proposition atau unique value proposition, gitu kan? Apakah itu rasional, apakah itu emosional atau itu value yang kita tawarkan. Dari situlah kita nanti ada yang hard selling, ada yang soft selling, ada cover selling, ada yang cerita-cerita, tahu-taunya ujungnya jualan gitu ya. Jadi nggak semua orang itu suka dengan hard selling. Jadi nggak semua orang suka dengan hard selling, makanya di zaman sosial media, di zaman digital gini, storytelling is much more powerful than hard selling. Bukan berarti hard selling nggak penting, penting gitu loh, sebagai ujungnya gitu loh. Tapi mulai dengan bercerita dulu, kenapa saya punya jualan kopi, ya kopi ini buat apa? Ya oke, dia akan nikmat, enak gitu ya, gulanya murni dari gula Jawa dan sebagainya. Itu unique selling proposition. Tapi emosionalnya apa? Dengan kopi itu menghangatkan keluarga, menghangatkan teman, dapat bisnis gitu loh. Jadi the value beyond the rational benefit lah gitu, the functional benefit. Itu namanya branding gitu ya. Kemudian yang terakhir di branding adalah brand delivery. Jadi setelah story-nya dapat, ya kemudian dibikinin video, dibikinin banner, graphic design, dibikin caption dan sebagainya, kemudian deliver. Delivernya lewat mana? Ya lewat yang paling enak, paling efektif ya lewat TV lah, gitu ya. Tapi kan larang, mahal gitu ya. Masang iklan sekali di Indonesian Idol 80 juta 30 detik gitu ya, kata Mas Dodi dari agensi gitu kan, mahal sekali. Jadi gimana? Ya sekarang ada masanya, ada digital. Digital itu apa? Harus ada landing page-nya lah, website-nya lah, sosial medianya lah, kemudian ada WA-nya lah, dan sebagainya. Jadi, yang di digital branding-nya itu, di digital media campaign-nya, kita ada 5 juga kita bikin. Jadi 5 di branding, 5 di digital marketing. Apa itu? Gunakanlah key opinion leaders, gitu ya. Bejo dari Bintang 7 sekarang pakai Ucup Klaten dan Mbah Minto. BNI pakai itu, Bulog pakai itu, gitu. Key opinion leaders, baik di level lokal, bisa di level nasional, bisa internasional juga bisa. Platform kita harus tahu platformnya apa, bisa website kita, landing page, YouTube, WhatsApp, bisa Instagram atau Facebook. Jadi tergantung dari karakter key stakeholder kita gitu. Kemudian kita harus rajin bikin konten, ya konten kreasinya terus rajin, karena apa? Digital tanpa ada konten atau kontennya konsisten, ya kemana aja gitu kan? Harus sering bikin video, bikin banner, bikin update status, bikin artikel, semuanya gitu ya. Dan kemudian dioptimasi konten tersebut. Optimasi itu apa? Diputer-puterin, dibanyakin trafficnya gitu ya. Trafficnya itu diperbanyak dengan apakah itu bisa organik, yang gratis, ataupun yang berbayar, kira-kira begitu. Dan terakhirnya adalah conversion. Conversion itu apa? Ya supaya orang tahu, oh ya setelah trafficnya banyak, berapa persen yang kemudian jadi leads, nanya-nanya, kemudian jadi prospek, kemudian closing. Nah setelah closing, di-maintain lagi supaya apa? Mereka beli lagi, repeat order, dia bisa kasih referensi ke orang lain, bisa jadi advokat kita dan sebagainya. Jadi prosesnya sangat sederhana, kita bikin sederhana dari mulai branding journey-nya sama kemudian digital media journey-nya, digital medianya. Sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita bikin adalah customer journey. Jadi di customer journey ini kita harus tahu kapan dia aware, kapan dia consideration, kapan dia kemudian mencari-cari info, memutuskan untuk beli. Nah, itu ada consumer journey-nya sendiri. Tapi secara garis besar seperti itu. Yang penting konsisten, bikin konten tiap hari, itu endingnya daily activity seperti itu. Eksekusinya adalah setiap hari bikin konten, tetapi secara konsisten dan terstruktur. Isunya apa? Sekarang harus ngomongin Lebaran. Setelah Lebaran, message-nya apa gitu ya. Setelah itu habis Lebaran ngapain lagi, dan sebagainya. Saya pikir itu dulu dari gue, Mas Fian sama Mas Alam.
Jadi sebagai pengantar, frameworknya seperti itu, always start with why, ada branding journey, ada digital marketing journey, sama customer journey. Monggo Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Beliau ini sosok yang menolak tua ya, karena memang nggak kelihatan sih dari umurnya ya. Kayak juga ketipu deh. Benar, nggak ada yang apa namanya. Tapi emang gayanya keren gitu. Jadi kalau teman-teman ngisi workshop gitu ya, seru banget karena memang banyak kali sebenarnya yang beliau pengalaman beliau lah, dari ngelola Extra Jos, ngelola apa namanya Cabang Ketiga, Kartu As bareng Pak Bi, dan ya banyak petualangannya, petualangan cintanya juga banyak kayak gitu. Jadi enggak, ini kita ngobrol seru ngobrol santai, ngobrol asik aja teman-teman, tapi insya Allah berfaedah lah di hari ke-29 gitu ya. Kita nyiapkan tolabul ilmi ya, jadi ibadah juga gitu. Selain itu tadi malam teman-teman yang muslim yang juga memanfaatkan malam ganjil ya. Jadi izin sharing ya teman-teman semuanya. Ini sharingnya di multi platform ya, banyak banget nih. Di tempatnya Pak Ananto di 2 kanal ya Pak, di Facebook sama di IG juga. Ya di IG. Cuma ya gambarnya cuma gue doang bro. Oke, ya nggak apa-apa Pak. Terus di fanpage-nya Digital Branding Sprint atau di sebagiannya ada yang nonton di YouTube-nya, harusnya YouTube-nya Digital Branding Sprint, cuma karena StreamYard-nya harus terkoneksi minimal 1x24 jam dengan akun YouTube khususnya, jadi ini nongolnya di channel YouTube-nya saya gitu kan. Oke. Nah jadi saya sharing dikit aja, cerita aja. Tadi udah asik banget framework-nya dari Pak Ananto gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, nanti kalau ada yang bertanya, monggo silakan bertanya. Ini ada beberapa ya teman-teman gitu, ada yang dari Bandung, ada di Jogja, di Citayam gitu. Citayam tuh mana sih? Jawa Barat lah ya. Citayam gitu. Dekat rumah gue di Sawangan. Oh gitu, oh Depok ya. Oke. Depok. Dia masuk Bogor kabupaten. Oh iya, ada Makassar juga ya. Halo, nih ada Mas Rahmat Hidayat, Mas Yayat ya. Ini Suhu dari Makassar. Surabaya, kelas di Surabaya kayak gitu. Ini keren banget nih jualan e-course, tapi MM-an kemarin omsetnya 3 bulan sebelum ada 5,6 T-nya para ruang-ruang dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu jadi mengawali teman-teman cerita sedikit tentang Digital Branding Sprint. Jadi ceritanya saya sama Pak Antoni sama-sama lulusan konon kabarnya dari IKIP kalau zaman dulu ya. IKIP atau UN, kalau sekarang Unila ya Pak? Unila atau dari dulu juga Unila, Universitas Lampung, cuma kita di fakultas KIP-nya. Oke. Kalau di Jogja namanya UNY, kalau dulu namanya IKIP Jogja gitu Pak, Jogja. Nah, kami sama-sama lulusan pendidikan bahasa Inggris kok sama gitu ya. Dosennya ada yang sama juga. Kami sering ngobrol tentang sesuatu, ada metode namanya discovery learning kayak gitu. Orang itu kenapa zaman dulu itu suka kalau belajar itu kok nangkep cepat gitu ya, karena dia belajar dengan menemukan. Tapi ternyata metode sekarang ada istilahnya dengan metode design sprint gitu, dengan menemukan dari solusi cepat gitu, dan cuma 5 hari ya Pak. Dan itu dikerjakan, dibuat oleh Google, namanya Google Design Sprint gitu. Kok sama dengan discovery learning? Oh ya udah, kita kotak-katik selama menyiapkan ini sebenarnya kurang lebih 1 tahun gitu. Kita bolak-balik ketemu di Solo, di Jogja, ketemu sampai terakhir eksekusi ya. Iya benar banget Pak. Jadi memang kami siapkan betul ya formulanya. Jadi Pak Ananto udah sharing banyak tadi tentang core sprintnya tadi. Nah itu sedikit banyak ngomongin tentang, kalau bahasanya Mas Dodi ya, brand blueprint, atau beberapa pakar lain ngomongnya brand design. Artinya ngomongin value-nya apa, UVP-nya apa, story-nya apa gitu kan. Nah, di ujungnya adalah tentang delivery gitu. Ujungnya ngomongin tentang delivery. Jadi percuma blueprint atau brand design kita bagus gitu ya, logo dan lain bagus, tapi delivery-nya nggak ada gitu. Makanya salah satu framework tambahannya adalah di brand delivery ini adalah ngomongin tentang namanya content marketing. Kalau Mbak Seth itu ngomong satu-satunya yang paling cara pemasaran yang paling manusiawi, paling masuk akal adalah content marketing. Makanya kita bikin framework namanya content marketing Canvas, ngomongin core-nya apa gitu kan, ngomongin customer journey, ngomongin tentang KOL-nya, terus ngomongin tentang channel-nya, crowd atau track bahasanya Kodeni Santoso ya gitu kan. Kita ngomongin gimana caranya membuat konten-konten yang
intinya kalau goalnya dari konten marketing adalah konten yang value dan nilainya gitu kan. Yang kedua adalah relevan. Ya, kalau kata Manan tadi bahasanya Lebaran sekarang ya udah relevan sama kondisi sekarang, Lebaran, PSBB dan lain-lain kayak gitu kan. Atau kebanyakan teman-teman ngomongin tentang behavior sekarang lah. Kalau kata siapa namanya Pak Ciwo ya Iswo Hadi, saat ini ya ke depan akan ada new normal yaitu stay at home economy, stay at home lifestyle. Orang semua pindah berubah nge-gym di rumah, terus DIY ya do it yourself, dari belajarnya do it yourself, terus masak do it yourself. Makanya Pak Ananto ini juga istrinya bisnisnya pas banget nih, udah di kuliner gitu kan. Istri saya juga kebetulan ada di catering juga, jadi sama juga gitu kan istri kita gitu. Bukan istri saya dan Pak Ananto maksudnya, nggak sama istrinya. Terus apa namanya, di banyak lah kita intinya yang kontekstual dan yang ujungnya adalah salah satunya adalah yang konsisten. Jadi valuable, ada value-nya. Yang kedua tentang relevansi. Yang ketiga adalah ngomongin tentang konsistensi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman cari apa namanya pembelajaran yang namanya sekarang itu sedang banyak di-share atau dipelajari orang, itu namanya inbound marketing gitu. Yes. Jadi nggak ngejar gitu, tapi kita narik orang kayak gitu. Namanya inbound marketing, pakainya Flywheel dari HubSpot kalau nggak salah. Itu juga sama sebetulnya ngomongin konten marketing, kita ngomongin tentang gimana bikin konten yang valuable gitu. Makanya Pak Ananto beberapa kali nge-highlight tentang konsistensi dan menunjukkan gimana cara konsisten ala beliau gitu kan, dalam postingan minimal 3 sampai 5 kali ya Pak, 5 kali dengan sekian rule-nya lah, yang mana beberapa kali di jualannya, beberapa kali postingan inspirasi dan lain-lain. Intinya adalah 3 tadi, valuable, ada value, ada nilainya. Yang kedua adalah relevan, kontekstual. Yang ketiga kita ngomongin tentang konsistensi. Nah makanya framework terakhir adalah konten marketing Canvas 14J. Jadi membedah semua sampai ketemu gimana caranya kita konten itu, bahkan dibahas di konten marketing Canvas, konten itu nggak dari kita. Kenapa kumparan itu cepat banget naiknya gitu kan, atau Kompasiana sampai sekarang masih apa ya, tetap ada gitu ya, karena mereka pakai kontennya nggak dari mereka, kontennya dari audiens gitu, dari komunitas gitu. Makanya ada istilah user generated content gitu. Di konten marketing Canvas juga kita bahas itu gitu kan. Kumparan juga sama, kontennya dari orang, Kompasiana dari orang gitu kan. Raditya Dika tuh yang lebih gila lagi kalau menurut saya. Dia bukan hanya bikin konten tapi bikin show, orang bayar ke apa namanya show-nya dia. Biasanya orang nonton apa tadi, stand up comedy misalnya, itu bayar full buat nonton dia. Ya, ini orang bayar buat mereka yang curhat gitu, yang terbaru namanya kisah cerita cintaku kalau nggak salah. Jadi Gojek juga sama, karena mereka tahu kontennya itu ada di si driver gitu kan. Makanya mereka bikin campaign terakhir kali itu jaga amanah gitu. Jadi sekilas ya kita akan lebih banyak tanya jawab aja sih ya teman-teman yang ada di manapun itu ya, di channelnya Pak Anto, di channel YouTube saya, terus di fanpage-nya DBS. Semoga kalau ada mau pertanyaan ya tentang apapun lah ya, tentang branding, tentang digital branding secara spesifik, atau tentang apapun lah, tentang identity, strategi, kalau insight kayak gitu. Ini Pak Nanto asik banget nih kalau ngomongin brand insight, karena kayaknya masih punya jalur belakangnya Nielsen nih, kayaknya karena Pak Nanto mantan direktur country directornya Nielsen gitu. Revisi bro, jalur belakangnya nggak ada bro. Jadi itu Nielsen itu secara reguler dia akan update di press room-nya dia what's happening on the market gitu ya. Jadi bisa lihat di nielsen.com/pressroom. Di situ akan banyak sekali mereka mengupdate info-info yang kekinian. Misalkan di masa COVID-19 ini apa yang terjadi di consumer Indonesia, baik in term of buying behaviors, buying atau purchase behavior, ataupun media behavior. Jadi misalkan anak-anak lebih banyak lagi nonton TV gitu ya, banyak lagi anak-anak muda yang kemudian buka YouTube seperti itu. Jadi mereka selalu update dengan data-data umum yang memang mereka publish untuk umum gitu bro. Dan dari situlah kita coba menerjemahkan, itulah insight yang sekarang ada ketika masa pandemi ini. Bagaimana beberapa kategori memang mereka shrinking, mereka nyungsep gitu ya. Ada beberapa kategori juga yang naik gitu ya. Yang nyungsep otomatis sudah banyak lah, misalkan kayak travel, kayak otomotif,
elektronik dan sebagainya yang memang bukan kebutuhan dasar pokok. Jadi orang kembali ke kedua kategori yang mereka memang sedang butuhkan sebanget saat ini. Yang pertama adalah hal-hal yang dengan untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Yang pertama tentang kebersihan, makanya hand sanitizer, disinfektan itu menjadi laku keras, kenaikannya luar biasa. Dan juga sabun tangan cair kayak gitu ya, ada 4 kategori yang naiknya di atas 200% in term of consumption. Dan yang kedua setelah itu dia akan ngomongin tentang bagaimana menjaga tubuhnya tetap sehat. Mereka mencari health suplemen kesehatan, baik yang kimiawi ataupun yang herbal gitu ya. Itu ada 2 mazhab tersebut lah gitu ya. Kemudian mereka untuk tetap bertahan, mereka juga tetap harus makan, cuma karena nggak bisa makan di luar restoran ya, kebanyakan mereka adalah order atau mereka mengorder frozen food atau lewat GoFood gitu ya, atau lewat online. Itu yang terjadi dan itu mereka kuantifikasi semua, ada presentasi-presentasinya, termasuk dalam 12 bulan ke depan, apakah mereka akan meneruskan kebiasaan ini. Dan menjadi menarik adalah hampir sebagian besar itu di atas 50-60% mereka akan meneruskan kebiasaan-kebiasaan bagus tersebut gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan new normal. Jadi normal baru itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru ketika nanti pandeminya hilang gitu kan. Contohnya begitu bro, di Brand Insight. Jadi kita dapat dari Nielsen yang di press room-nya dia, ada juga dari Google Search, dari Google Search-nya itu apa-apa yang mereka search gitu selama masa pandemik ini. Dan juga dari Facebook Audience Insight, di mana ada kenaikan jumlah pengguna di situ, termasuk dari Instagram. Dan juga dari beberapa riset-riset lain yang mereka memang mempublish what is happening in Indonesian consumer dan juga di seluruh dunia. Dan dari situlah kita dapat insight, what kind of business, dan yang nanti kita mau coba untuk masuk ke situ kan bisa. Kalau Nielsen itu bilangnya ada 3 gitu ya. Ada reboot, ada reinvent, sama satunya lagi reinvent ya. Reboot, gue lupa satunya lagi. Pokoknya ada yang di reboot, ada yang reinvent, ada juga mungkin yang kalau bahasa kita pivot lah. Dia pergi ke bisnis yang lain. Kira-kira begitu, bro. Iya. Asik seru ya. Insight ya. Jadi memang open for public ya. Jadi karena kita mau melakukan tindakan apapun, apalagi kondisinya bukan ekstrim, challenging gini, memang harus berdasarkan data. Jadi nggak ngasal gitu. Dari Iswadi udah share data, dari McKinsey, dari mana-mana. Terus ada lagi dari Nielsen yang seperti di-share sama Pak Nanto gitu kan. Saya kemarin pas lagi dulu awal-awal banget sharing ke teman-teman gitu, ada nanya gimana dong yang jualannya apa dong kalau pengen pivot kayak gitu. Saya nyebutnya pakai yang gampang diingat, produknya 3 pada waktu itu ya, iman, imun, sama aman gitu. Kalau ngomong aman ya keamanan gitu, keamanan pangan di rumah, hand sanitizer dan lain-lain gitu kan. Terus ngomongin imun nih kayaknya 1 tahun ke depan bakal jadi new lifestyle orang tentang produk-produk herbal imunitas. Teman saya, teman saya sama santri itu penjualannya Februari itu masih di angka 100 jutaan gitu ya. Sekarang udah 200 jutaan naik gitu. Produknya apa? Produknya herbal mah. Apa namanya? Herbal mah, obat sakit mah, herbal. Obat sakit mah tapi yang herbal ya. Herbal. Itu kenapa? Karena salah satu behaviornya orang adalah orang nggak mau periksa ke rumah sakit. Ya susah ke rumah sakit ya. Iya kan? Mau ngapain gitu kan? Jadi khawatir dan lain-lain. Jadi ya udah mereka belanja online, beli produk-produk yang mostly herbal gitu kan. Dan China pun campaign-nya juga produk-produk herbal gitu kan. Nah, setelah tadi imun, aman, yang ketiga adalah produk iman. Iman saya dulu sebelum Ramadan ngomongin yang bakal laku ya jualan Ramadan tetap gitu kan, mau kurma, mau dan lain-lain gitu, dan terbukti beneran gitu kan. Saya punya tim reseller itu kencang banget, bahkan yang terakhir ini jualan produk video selamat lebaran gitu, itu kita iseng aja sebetulnya ngelihat kayak gimana, karena udah 3 tahun berturut-turut jualan, bahkan duta besar Indonesia untuk Tunisia, wakil bupati mana gitu kan, itu pada pesen gitu kan. Karena apa? Karena behavior orang kan nggak bisa silaturahmi untuk lebaran. Mereka pesan video untuk mengkomunikasikan bahwa mereka pengen silaturahmi dan lain-lain lah, mengekspresikan bahwa mereka juga merayakan hari raya kayak gitu. Jadi kan nonton gitu kan, relevansi. Ya memang di normal baru ini, di masa normal baru akan terjadi shifting in term of consumer behavior lah. Orang yang dulu rajin kalau sakit ke rumah sakit, mereka coba untuk daripada gua ke rumah sakit susah gitu ya, masuk rumah sakitnya juga susah, takut ketularan juga gitu ya.
ada kebiasaan baru ini setelah basic ya, setelah keamanan pangan, setelah makanan dan minumnya selesai gitu ya. Yang kedua adalah kebutuhannya adalah memang mereka inginkan tubuh ini supaya tetap selalu sehat gitu ya. Kan karena pain-nya semua orang sekarang adalah semuanya worry supaya nggak ketularan gitu ya. Caranya dengan pemerintah ya dengan masker dan sebagainya, tapi juga harus ada imunitas dari tubuh yang harus ditingkatkan. Ya pakai dua cara lah, ada pakai CDR lah, ada yang pakai herbal lah gitu ya, ada yang pakai biojan lah gitu ya, ada yang pakai madu, kurma dan sebagainya ya, madu, kurma dan habatus sauda gitu ya. Dan itu on the rise gitu ya, on the rise, menemukan keseimbangan gitu. Supaya nanti ada edukasi lagi bahwasanya ada apa sih bedanya yang chemical sama yang organik gitu ya. Kemudian itu yang ketiga adalah tentang edukasi. Sekarang anak-anak sudah terbiasa belajar melalui online di rumah, pakai Zoom, pakai Google Meet gitu ya. Bisa jadi ke depannya lagi adalah tempat-tempat sekolah-sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah online itu menjadi normal baru gitu kan. Ya, Selama ini di Jakarta kan yang online itu baru BINUS, Gunadarma sama siapa satu lagi gitu ya. Yang sangat kampanye sangat kencang sekali untuk kuliah online gitu, BINUS sama Gunadarma, dan bisa tidak menutup kemungkinan nanti universitas negeri juga akan membuka jurusan S1, S2 yang basisnya adalah online gitu kan. Karena apa? Udah menjadi normal baru di masyarakat gitu ya. Jadi dari mulai saya sebutnya sih selalu ngomong tentang kebutuhan dasar, sumur, kasur, sumur, dapur sama kasur gitu ya. Sumur orang tetap mandi, jadi mereka akan tetap memakai peralatan mandi ya untuk sabun, sikat gigi, sampo dan skin gitu ya. Yang kedua adalah dapur. Orang tetap akan makan gitu ya. Karena itu frozen food on the rise. Frozen food itu menjadi sangat tinggi sekali orang yang permintaannya sekarang. Orang kemudian ada juga di dapur ini atau di food and beverage di dapur ini adalah kopi. Dulu kan orang ngopi di mana-mana ya kan. Coffee culture is everywhere. Sekarang kesempatan bagi teman-teman jualan kopi lah gitu ya. Yang ready to drink, RTD coffee, yang dingin, kemudian dia bisa jualannya lewat digital paling sederhana ya. Saya bilang kita sebut digital yang paling sederhana itu Facebook sama IG gitu ya. Dengan update status, kasih cerita di situ mengapa kopi, bukan hanya sekedar keunggulan produknya, tapi juga dengan kopi itu bisa menghangatkan keluarga, bisa ingat-ingat lagi kayak gitu. Karena ya mau beli kopi bareng-bareng sama teman udah nggak ada lagi. Apalagi di masyarakat kota, kopi itu kan sudah menjadi kebutuhan basic ya. Kebutuhan dasar. Ngopi-ngopi itu sebenarnya nggak sekedar ngopi, tapi ada silaturahim, ada bisnis, ada meeting dan sebagainya. Gitu. Jadi menjadi normal baru di dapur, di sumur, sama di kasur. Kasur ini apa? Kasur ini ada hubungannya dengan living room lah sama ini apa? Banyak karena tinggal di rumah, banyak orang yang beli meja, peralatan furnitur untuk belajar di rumah gitu kan. Banyak beli meja, beli kursi yang setiap anak nanti satu kursi, satu meja, dan mungkin juga satu laptop gitu. Itu contohnya gitu bro. Jadi keunggulan kita di Insight itu bagaimana kita membuild sebuah cerita terhadap keadaan yang seperti itu. Satu, harus optimis, ya kan? Walaupun brand kita susah jualan, misalkan, contoh, mohon maaf Kang Beben ya, yang punya torch gitu kan pasti hari gini, siapa yang mau jalan-jalan, siapa yang mau beli torch gitu kan? Digitalnya dikuatin gitu ya, CSR-nya torch berbagi dikuatin gitu ya. Bisa perlu pivot ke hal-hal yang inspiring, personal branding dari Kang Beben harus diangkat, bahwasanya torch ini yang paling peduli gitu di saat yang lain itu belum melakukan apa-apa gitu ya. Tetap mengkomunikasikan brandnya di saat sulit seperti ini supaya apa? Tetap brand eksistensinya tetap ada gitu ya. Kehadiran brandnya tetap ada secara digital, sering-sering bikin konten, sering melakukan kegiatan di lapangan, baik itu social activities gitu ya, bagi-bagi sembako, bagi-bagi masker, bagi-bagi apa gitu ya, yang berguna. Jadi itulah saatnya walaupun pandemi seperti ini tetap kita harus bangun brand. Ditambah lagi kan banyak waktu di rumah. Setiap hari Zoom 3-4 kali dan ada kesempatan untuk membangun personal branding gitu kan. Nah, dulu mungkin nggak terlalu peduli personal branding. Orang pengen tahu, oh ya ternyata sekarang waktu yang tepat karena banyak waktu. Terus lebih mudah gitu ya. Bisa lewat handphone, videonya, bisa lewat kamera, bisa lewat Facebook Live kayak gitu. Jadi selalu ada waktu untuk membangun produk sama brand di masa-masa seperti ini. Nah, sekarang itu Mas Wian, tantangannya adalah kan nggak semua orang bisa menuliskan cerita gitu ya. Ya, betul. Semua orang bisa kalau ngambil video bikin gambar gitu ya.
Nggak semua orang bisa menuliskan cerita. Ini Mas Wian kan punya 14C untuk content hacking tadi kan. Bisa share nggak, Mas? Oke. Jadi saya pernah bilang dalam suatu update status sambil Mas Wian menyiapkan ya, itu sehari update status itu supaya eksis itu ada 5 kali di Facebook atau IG. Banyak banget. Iya. Pagi-pagi kontennya jangan jualan, tapi engagement, motivasi, inspirasi, doa-doa, semangat, motivasi, nyolek teman, apa kabar, dan sebagainya. Itu pagi-pagi. Siang baru cerita, sore, malam baru hard selling gitu kan. Jadi selalu ada konten 5 itu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya, oh kita eksis di digital. Digitalnya yang paling basic dulu gitu ya. Nanti ada juga dirapikan di websitenya, kalau sudah punya website, di channel YouTube-nya kalau udah punya, seperti itu. Tapi yang paling basic-basic dulu. Nah, ini udah keluar, 14 Content Marketing Canvas ala Digital Branding Sprint. Mas Wian, monggo Mas. Oke. Jadi ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak sih Pak? Kelihatan Mas. Kelihatan ya. Ini paling kiri ya, kita mulai dari paling kiri. Paling kiri itu namanya core. Di core ini isinya apa? Isinya adalah kalau di Digital Branding Sprint itu hari pertama kita ngomongin core. Why, pain gain-nya, audiens kita, terus kita ngomongin key stakeholders-nya, kita ngomongin UVP, USP-nya, kita ngomongin story-nya gitu kan. Entah itu personal story ataupun dari si business story atau product story kayak gitu. Jadi kenapa core ini taruh paling kiri dan layernya gede? Karena ketika kita ngomongin content marketing, yang eksekusi itu bisa jadi bukan business owner. Yang eksekusi itu siapa? Yang eksekusi itu agensi atau tim gitu kan. Nah, core ini harus dipahami atau dipegang betul sama business owner. Makanya Pak Ananto kemarin pernah sharing tuh. Ada beberapa bos-bos CEO atau ownernya dari beberapa perusahaan besar zaman dulu Pak Ananto masih handle agensi. Mereka turun tangan harus memastikan bahwa core ini dari mulai value dan lain itu benar-benar harus tersampaikan. Itu yang diterjemahkan oleh teman-teman agensi atau mungkin tim ya kalau sekarang. Kalau dulu kan zaman dulu agensi ya, karena memang sulit ya untuk masalah content production, ngomongin tentang media buying-nya ke multimedia lah kan kayak gitu. Lalu habis itu kita ngomongin yang tengah-tengah nih, customer journey atau customer experience. Oke, kalau kata McKinsey, brand kata di CEO-nya Disney, brand itu adalah entitas hidup yang mereka itu harus kita pahami tentang dari journey-nya sampai pengennya experience-nya kayak gimana. Penelitian dari McKinsey atau dari Adobe ya, mereka bilang orang itu kenapa loyal sama suatu produk, karena mereka itu menginginkan atau mengalami experience yang menarik gitu. Kenapa mereka pengen pindah ke brand yang lain? Karena mereka pengen dapat experience yang berbeda gitu kan. Teman saya itu yang dari awalnya jualan madu penyubur kalau nggak salah ya, madu penyubur kehamilan gitu 5 tahunan terakhir gitu. Terus dibantai sama kompetitor, bahkan resellernya dulu sekarang jadi kompetitor. Terus mereka padahal testimonial udah banyak, ada 5.000 orang yang berhasil hamil gitu dari 5 tahun menikah, 12 tahun menikah nggak bisa hamil gitu kan. Terus mereka cari customer insight-nya gitu kan, cari customer insight. Akhirnya yang bikin hamil itu sebetulnya bukan madunya, tapi experience yang mereka bikin. Jadi CS-nya itu mendampingi betul gitu, mendampingi misalnya, mohon maaf misalnya sampai ke detail berhubungannya gitu dan yang lain. Akhirnya memang betul program pendampingannya itu yang membuat para customer ataupun bayarnya itu jadi hamil gitu kan. Akhirnya sekarang mereka ganti cara jualan. Yang mereka jualin sekarang bukan produknya. Produknya dulu mungkin 250.000, sekarang mereka jual pendampingan harganya 2,5 juta dengan 5.000-an orang tadi. Again memahami experience atau journey-nya customer gitu. Nah, itu ngomongin customer journey gitu kan. Jadi dan setiap orang customer journey-nya market itu beda-beda, audiens kita beda-beda. Dari bikin kenal dulu sampai akhirnya mereka benar-benar kayak decision beli gini, gue beli nih. Nah, cara kontennya kan beda gitu kan. Cara konten harian kita harus bisa nge-cover itu. Kalau saya ngomongin 3 deh, nge-cover 3. Harus nembak logic mereka, harus nembak emosional mereka, dan bikin wow experience kayak gitu. Jadi konten hariannya harus kayak gitu. Jadi logiknya apa gitu, kasih insight, kasih data, kasih makan otaknya gitu kan. Otak reptilnya lah gitu kan. Kasih ngomongin yang emosional, dan terakhir bikin wow experience. Habis itu ke ujung ngomongin konversi. Konversi apa sih? Ngomongin tentang target target mungkin subscriber, target likes, target engagement, target video views dan lain-lain kayak gitu kan. Terus bagian bawah kita ngomongin tentang case ini ngomongin tentang KOL lah, key opinion leader, influencer marketing.
Kalau ngomongin influencer marketing, saran saya kalau sekarang itu mending kita pakai mikro atau nano influencer. 1.000 sampai 100.000 follower lah kalau di IG sama YouTube. Karena apa? Karena mereka lebih punya engagement daripada national key opinion leader. Walaupun tetap ya, tetap dipakai kan kayak gitu. Terus habis ada channel, kalau kita customer experience-nya udah tahu ya, channelnya gampang banget keisi gitu kan. Bisa jadi kebanyakan kita itu sebenarnya ngomongin channel itu ngomongin ketika sebelum beli. Tapi ngomongin pasca beli itu kita jarang banget kita bikin special content buat mereka di email, di WA gitu, kita sapa lagi sehingga jadi retention atau jadi promotor kita. Terus abis itu ngomongin tentang krunya atau timnya, tim digitalnya gimana cara rekrutmennya, optimasinya, kita ngomongin di situ. Terus kita ngomongin crowd ini ngomongin komunitas. Jadi kalau bahasanya di inbound marketing itu carilah komunitas yang relevan atau bikin komunitasnya kayak gitu. Terus setelah itu ada kompetitor. Nah, kompetitor ini saya ngambil dari GBC nih, Coach Fahmi. Kompetitor yang kayak gimana? Kompetitor ada 5. Kompetitor yang tertua, terkuat gitu ya, terunik atau terbeda, terdekat, sama terbaru gitu kan. Nah, kenapa? Panjang lah bahasannya. Karena intinya kita bikin lah minimal 3 gitu. Karena tiap-tiap mereka itu terkuat ya. Mereka sampai sekarang masih survive itu ada sesuatu, ada value kuat gitu. Nah, di atas itu kita ngomongin current context. Current context ini paling jago Pak Owi lah. Pak Owi kan kalau teman-teman lihat gitu ya, video-videonya itu, Pak Owi atau Bosman Sontoloyo ya, lagi viral tuh bareng Pak Deddy Corbuzier gitu kan. Ngomongin currency, ngomongin kekinian, trending. Bikin konten dari hal-hal yang trending kayak gitu. Cuma pertanyaannya adalah, nggak semua hal yang trending itu relevan sama brand kita gitu. Jadi pilih-pilih gitu. Jadi list, gampangnya kalau saya kemarin list 10 konten yang lagi viral gitu. Terus cari 5 yang paling relevan buat kita, bikinlah konten dari sana gitu kan. Karena apa? Karena ngomongin hashtag, ngomongin keyword dan lain-lain gampang banget naiknya ketika itu viral gitu kekinian. Saya pernah bikin dulu tahun berapa ya, bikin konten tentang Telegram gitu ya. Sampai 700 orang yang nge-share gitu dan lain-lain. Dulu itu ceritanya Telegram udah mau tutup, saya bikin konten gitu, sesuatu, mungkin teman-teman bisa cek di Facebook saya gitu, kaget gitu, rame banget gitu, viral banget kayak gitu pada waktu itu, karena ngomongin kekinian atau trending gitu. Habis itu ngomongin contagious artinya apa? Viral gitu, viral atau menyebar. Ya ada rumus viral lah, Kang Dewa beberapa kali menuliskannya gitu kan, ngomongin termasuk salah satunya adalah story. Jadi konten yang viral rata-rata punya story dan itu emosional gitu dan mudah dipraktekkan. Kalau teman-teman tahu ada beberapa hal-hal yang viral itu, hal-hal yang gampang banget ditiru gitu kan, joget-joget, Gangnam Style dan lain-lain gitu kan. Ini rumus viral ini teman-teman bisa baca di bukunya Jonah Berger gitu, profesor marketing dari universitas apa gitu. Ini lumayan bestseller bukunya. Habis itu kita ngomongin connected, collaborate, ngomongin user generated konten gitu. Konten itu nggak harus dari kita, konten itu juga gimana caranya dapat dari audience. Makanya build up community atau masuk komunitas gitu. Kita cari komunitas yang relevan gitu. Misalnya jualannya jualannya rental mobil. Kita masuk ke komunitas, sharing di sana konten yang kira-kira itu relevan sama bisnis kita. Rental mobil masuknya ke komunitas misalnya tips tips wisata gitu misalnya, bukan komunitas yang nggak nyambung kayak gitu. Nah, habis itu baru kita ngomongin konsisten, ngomongin calendar plan, konten-konten apa sih yang harus dipakai bentuknya, mau dia bentuknya studi kasus, mau bentuknya konten viral, terus listing, checklist dan lain-lain gitu kan. Habis itu kita ngomongin korek itu membenarkan atau optimasi lagi, diiklanin di Facebook, analitiknya dilihat, copywriting atau kreatifnya dilihat, gimana cara optimasinya dan lain-lain kayak gitu. Jadi dalam satu layer gini, dalam satu kanvas kita bisa ketahuan nih sampai ujungnya costnya kita butuh dana berapa sih selama 1 tahun atau sebulan. Oh, kita pengen dapat pakai KOL-nya misalnya Sandiaga Uno, yang nggak mungkin dong budget yang kita siapin cuma berapa juta gitu kan. Jadi karena saya ngomong kayak gini karena kemarin tuh habis presentasi di salah satu lembaga perbankan di pusat lah ya. Dan kampanyenya sebetulnya tendernya menang lah. Dan salah satu yang saya pakai frameworknya ini dan juara 1 kemarin presentasinya gitu kan. Jadi pakai framework yang sama yang kami bikin di DBS, Digital Branding Sprint gitu kan. Dan enaknya kalau kita ke corporate kan sana punya duit gitu ya. Nah, makanya kita bikin hal yang lebih simplified gitu. Makanya kita bikin DBS ini gitu kan.
Orang 2 hari konsepnya fun. Kalau sekarang udah 3 hari ya Pak? Kalau sekarang udah 3 hari kalau nggak salah ya? Ya, Udah betul. 3 hari gitu kan. Konsepnya fun, nggak pusing untuk mereka-mereka yang nggak kayak bukan corporate gitu, yang nggak punya budget, yang timnya terbatas, barangkali kayak gitu. Kita kasih gimana caranya untuk ngehacknya itu gitu supaya lebih cepat hasilnya, tepat gitu, relevan, ada hasilnya powerful kayak gitu berdasarkan pengalaman Pak Ananto 20 sekian tahun di dunia data, dunia apa namanya kreatif atau di dunia markom atau branding gitu kan. Saya 6 tahunan di dunia digital branding gitu. Makanya kami sharing apa yang sudah kami lakukan atau memang yang kami pahami lah gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan jual ludah doang kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada beberapa teman-teman ada yang memang benar-benar create new brand ketika pandemi bisa cepat gitu anunya apa namanya melesatnya kayak gitu karena beberapa hal yang mendasar tentang branding. Kalau kemarin hasil ngobrol sama beberapa praktisi branding kayak Mas Dodi Neima, terus Mas Pak Andika, Pak Markom, justru ketika momen kayak gini kita harus kencengin aktivitas brand activity kita gitu. Jadi kayak konten dan kata-kata Pak Anantol gitu kan. Justru kalau kemarin bagus banget tuh kata Mas Bunda juga. Marketer itu berpikirnya harus paradoksal gitu. Jadi orang itu ketika mikir berhenti untuk ngiklan atau jualan ya, sekarang kita jualan gitu kan. Naikin apa namanya aktivitas branding kita. Nah, aktivitas branding yang kayak gimana? Salah satunya tadi ya, konten marketing kanvas. Jadi kalau mau bahas, kemarin saya terakhir share di apa ya, timnya teman gitu, in-house training, 1 hari bahas konten marketing kanvas doang gitu. Tapi habis itu, karena produknya lagi dibutuhkan, yang ngomongin produk beras, cepat banget timnya ngeksekusinya, karena udah ada tim ya, tapi nggak semua orang punya tim, bisa butuh nanti pakai agensi dan lain-lain. Tapi intinya adalah, kenapa DBS ini penting untuk dipahami oleh teman-teman business owner, teman-teman marketer, agensi, karena tadi ya belajar dari sejak core gitu, apa yang dibutuhkan dan apa sebetulnya yang nggak dibutuhkan, karena sebetulnya ngomongin tentang branding itu nggak semuanya mungkin kepake ya ilmunya. Ya Pak Nanto menyederhanakan pengalaman 20 tahunnya, gila coba. Pengalamannya 20 tahun di dunia itu, umurnya berapa sekarang coba? Jadi gini bro, kita kan mau cerita-cerita bagaimana kita dulu sharing di Surabaya sama Bandung. Kan harusnya April kemarin kita Jogja, tapi nggak jadi ya. Tapi nanti gue juga sharing tentang yang gue lakuin di Digital Branding Sprint ini di Kuala Lumpur sama di beberapa kota di Malaysia. Gitu ya. Intinya sih adalah gini, pertama kalau kita ingin melakukan branding strategi dengan digital marketing, kita harus tahu dulu frameworknya seperti apa. Frameworknya adalah kita bikin kanvas-kanvas, model-model kanvas gitulah yang mudah dipahami. Cuma ada 4 atau 5 gitu ya bro ya. Jadi selama 2 atau 3 hari itu memang kita coba untuk membuat proses branding dan proses digital marketing yang kayaknya ribet itu menjadi lebih sederhana gitu. Oh ternyata gitu doang ya. Jadi intinya gini, kita kasih gitar gitu ya, kasih gitar. Tapi nggak semua orang kan bisa main gitarnya gitu kan. Kunci C gimana, kunci Inggris gimana gitu. Nah, kita kasih kunci yang standar gitu lah. Apa sih kalau kunci gitar standar? C, G, A minor, D, A minor, ya gitu-gitulah. Jadi kita kasih kunci standar, oh di branding seperti ini, digital marketing seperti ini gitu kan. Di branding, oh itu ada produknya di branding. Oh ada orangnya pengen di personal brandingin, dibikinin personal brandingnya gitu kan. Orangnya tampil, produknya tampil. Kita bikin itu sesimpel mungkin dan alhamdulillah kan saya belajar Google Design Sprint itu dari Mas Edwin. Mas Edwin ini salah satu senior manager di Telkom. Waktu itu saya ketemu dengan beliau karena setelah ketemu dengan Pak Haji, Deddy Miswar, ngobrol-ngobrol tentang TV rating, terus kita diajak, Mas kita bikin ini yuk, Digital Branding Sprint, bikin Google Design Sprint di kantornya Telkom. Mas Edwin terima kasih, guru Design Sprint saya. Dari situlah kemudian, oh ini bagus metodologinya dan ternyata proven karena memang itu dari Google gitu ya. Dan itu sudah membantu ratusan startup digital kemudian dia bisa bagus. Kita coba metodologi ini ke belajar branding dan digital marketing gitu bro. Makanya kata digital branding kan dari Mas Brovian supaya kita memahami selama 3 hari itu tahu oh ternyata branding seperti ini, ternyata dikaitkan delivery-nya dengan digital marketing seperti ini, as simple as that gitu ya. Kita kasih tahu cara mainnya begini loh gitu ya, mudah, tinggal isi-isi, kemudian ujung-ujungnya apa?
bikinlah brand story yang banyak berdasarkan insight, berdasarkan strategi yang dibuat. Setelah brand story-nya jadi, kemudian diproduksi gitu kan, baik banner ataupun graphic design atau infografis atau video. Sekarang kita rekomend selalu video lah gitu. Kita ngecek kalau video itu, the power of video itu sangat powerful gitu ya. Kemudian dari situ di deliver, di optimize supaya apa? Supaya banyak trafficnya, supaya banyak views-nya, banyak leads-nya. Dari views dan traffic itu nanti kita dapat leads ya, leads yang orang-orang nanya-nanya, orang yang pingin tahu, oh ternyata begini. Sebagai contoh ini bro, yang menjadi fenomena kalau di orang Jawa sekarang kan setelah almarhum Didi Kempot meninggal, kan ada Cak Nan, Deni Cak Nan ya, yang Kartonyono medot janji itu. Dan sekarang kan orang udah tahu siapa Mbah Minto sama Ucup Klaten ya. Gitu ya. Ucup Klaten itu sekarang menjadi fenomenal karena dia mengangkat splatteran dari insight-nya orang Jawa karena Didi Kempot dan sebagainya, dan dia sekarang ini bercandaannya orang Jawa gitu ya. Pakai bahasa Jawa, memakai Mbah Minto yang sudah tua. Dan you know what? Kalau kita mau endorse ke dia, kita baru dapat jadwal itu bulan Juli loh, bro. Iya. Mei udah penuh, Juni udah penuh, Juli pun mungkin dapatnya sekarang akhir bulan gitu. Karena apa? Penuh. Setiap konten, tiap hari mereka bikin satu konten yang di-endorse. Dari mulai toko, kasur, BNI, Belas Bulog, Bejonya, Bintang 7, itu endorse semuanya di situ. Sama itu juga Bang, ini skincare Yang dia ada itulah gitu ya. Dengan gaya yang, itulah KOL sekarang tidak melulu Jakarta Center. Tapi urban center, tetapi sudah merata sampai ke kampung-kampung, sampai ke bawah, sampai main ke subculture. Subculture-nya itu Jawa Tengah gitu ya. Dan seperti itu, dan dari situlah kemudian kita bisa membuat story-story yang memang lokal content gitu ya. Local content sooner become the national content gitu kan. The power of local content sekarang itu menjadi penting. Karena misalkan gini, oh iya ya, Mas Wian tinggal di Jogja. Gimana ya suasana Jogja sekarang Malioboro? Gitu kan? Kan udah kangen Malioboro, udah 2 bulan tutup seperti itu. Terus di Depok gimana? Di KL gimana? KL udah buka mulai seminggu yang lalu gitu ya. Orang sudah mulai beraktivitas seperti biasa gitu ya. Karena Malaysia sangat bagus menghandle pandemi ini. Dan kita pengen tahu what's happening di sana gitu kan. Nah, lokal konten itulah kemudian menjadi cerita gitu. Jadi cerita bahwasannya what's happening in Surabaya, what's happening in Solo, what's happening in Karanganyar, itu ternyata unik gitu ya. Unik gitu ya. Kalau dulu kan kita selalu bilang gini, ini orang ganteng. Dia selalu cerita, when I was in Turkey, when I was in Cappadocia gitu ya. Ini anak gue yang jadi tour leader di Turki sama West Europe gitu ya. Dia selalu ngomong gitu. Nah, itu memang waktu itu adalah sekarang itu kebutuhannya untuk key stakeholder tertentu ya. When I was in Cappadocia, when I was in Frankfurt, when I was in Paris gitu. Itu diceritakan di video kan. Jadi di situ pengen tahu what's happening gitu kan. Itu menjadi konten video terunik lah gitu. Nah, sekarang the global goes very local gitu ya. The global goes very local. Kita juga ingin tahu nih Kang Yayat di Makassar itu agak kareba what's happening di sana gitu ya. Apa sih yang lucu dari orang Makassar, dari orang Bugis gitu ya. Mungkin sudah terwakili oleh Ustadz Dasat Latif ya. Ya. Menjadi menarik gitu loh. Ustadz Dasat Latif ya. Dengan konten ceramah kebugisannya gitu ya, ke Sulawesi Selatannya. Kemarin mungkin Ustadz Abdul Somad dengan konten Melayunya gitu ya. Dia selalu kalau ada ceramah pasti ada pantunnya, ada rhymingnya gitu seperti itu. Jadi selalu ada konten-konten yang dicari seperti itu. Kalau teman-teman tahu konten yang sekarang ada banyak di YouTube itu ya ceritanya, ini sangat jauh beda sekali ketika kita menghandle brand-brand yang besar gitu ya. Walaupun mereka tetap ada di jalur itu ya. Brand-brand besar itu salah satu cara mengapa mereka tetap besar, karena mereka tidak pernah berhenti mengkomunikasikan brandnya. Baik di masa susah atau apalagi di masa nggak susah gitu ya. Masa susah mereka tetap akan beriklan, akan mengkomunikasikan brandnya secara konvensional melalui TV, radio, ataupun secara digital melalui YouTube ataupun Facebook ataupun melalui website dan semuanya channel digital mereka pakai semua. Kenapa? Yaitu tadi untuk menjaga eksistensi brandnya dia. Kalau brandnya dia masih eksis, berarti orang masih suka. Oh iya, brandnya masih ada, masih tumbuh dan seperti itu. Karena apa? Apalagi kalau fast moving consumer good, barang-barang yang jalannya cepat gitu ya. Dia akan terus yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena nggak mungkin orang stop mandi gitu kan. Tetap pakai sabun, pasta gigi, tetap minum herbal supaya imunnya kuat gitu ya.
dulu sakit minum Paramek, Konimek, dan sekarang mereka mencari, udah saya cari yang herbal-herbal aja lah. Saya cari Biojana, saya pakai herbal madu, Habatus Sauda. Nah, sekarang misalkan contoh ya, Habatus Sauda itu yang branded itu jarang bro, ya kan, kayak gitu kan. Ya, dengan adanya normal baru bisa jadi kesempatannya kita menjadi mempunyai kesempatan baru. Ini ada positioning baru nih, gitu ya. Contohnya misalkan antara chemical sama dengan yang organik, gitu ya. Itu juga akan menjadi sebuah currency food baru gitu ya, food currency, mata uang untuk health supplement baru. Kalau dulu health supplement kesehatan itu selalu yang chemical ya, selalu yang kimiawi semua lah. Nah, sekarang terjadi keseimbangan gitu ya. Nah, tugas kita sebagai brand owner adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Itu penting. Karena mengedukasi masyarakat itu, kalau mereka nggak tahu, ya ultraflu lagi gitu. Karena apa? Ultraflu mendapatkan value, mendapatkan nilai, dan masuk ke benaknya konsumer karena dia ratusan miliar selama berapa puluh tahun mengedukasi mereka. Melalui iklan, melalui layar tancap, melalui event dangdutan dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk membuat cerita itu menjadi relevan, makanya ayo kita teman-teman UKM mulailah mengedukasi. Mumpung kalau kita nggak mampu bayar iklan TV, kita bisa pakai jalur digital gitu ya, lewat Facebook, YouTube, Instagram, website, marketplace dan sebagainya. Intinya apa? Buatlah cerita tentang inspirasi brand tersebut di kategori positioning tersebut, dan kemudian jualan di situ gitu. Jadi secara bersamaan, ada yang netral, ada yang hard selling. Kira-kira begitu, bro. Ya. Itu mau cerita apa, Mas Fian? Kita ngomongin kekinian aja ya. Kalau Jogja, saya jadi ingat Jogja gitu. Jogja karena mungkin bukan PSBB kayak di Jabodetabek, kita relatif sekarang sudah orang mulai bosen dengan berada di rumah. Walaupun dari beberapa teman-teman yang brand-brand besar kayak SS, Spesial Sambal yang 4.000-an karyawannya, hampir 100 cabang di Indonesia termasuk Malaysia ada 2 gitu kan. Konon kabarnya gajinya aja sekian 3M sendiri gitu kan. Sekarang pivotnya jual sayur, bahan dapur lah. Jadi karena mereka punya jalur dapur yang paling murah di suatu daerah tersebut gitu. Sayur paling murah, cabai paling murah gitu kan. Terus ada lagi beberapa brand spesial sambal gitu. Terus sekarang jual sambal. Kalau teman-teman tahu Yusan gitu ya kan, yang punya brand ownernya itu di sambal layah, kalau pernah dengar ya, Jawa Tengah gitu. Ya, banyak. Sambal Yusan, mereka keren banget nih kalau kita ngomongin strategi brand activation. Mereka pakai KOL-nya. Kemarin kan temennya Pak Anto tuh, si siapa namanya Yusan, artis itu Tuku Wisnu. Nah itu kan jadi bukan brand ambassador ya, salah satu dia bikin video kayak review tentang bumbu ireng Yusan gitu. Jadi asik sebetulnya kalau kita melihat bagaimana teori-teori brand yang lama itu sebetulnya masih relevan, tapi cara eksekusinya, cara delivery-nya itu kalau Pak Nanto bilang sebenarnya sekarang jadi kita diuntungkan sebetulnya. UKM itu sebetulnya terbantu dengan kondisi saat ini sebetulnya. Semuanya keriset, brand gede, bahkan sampai KFC kan ya. KFC itu jualan juga di pinggir jalan kayak gitu. Jadi UMKM harus take the lead, harus kalau bahasanya Pak Owi mungkin menyalip di tikungan gitu. Jadi sekarang waktunya untuk, kalau Pak Nanto tadi, ayo kita belajar bareng, kita eksekusi bareng, edukasi market bareng, bikin konten yang relevan, valuable, konsisten dengan digital channel kayak gitu. Apapun itu, dari WA pun sebetulnya itu sudah sangat-sangat bisa powerful gitu kan, karena social media messenger terbesar di dunia, apalagi di Indonesia kan WA kan ya. WA story itu luar biasa powerful gitu. Jadi makanya banyak banget nih. Saya diperkenalkan pertama kali sama WA Blast itu temennya Pak Nanto tuh, WA Bomber, sampai saya dan tim sekarang bikin sendiri namanya Easy Blaster gitu. Terus bikin e-course tentang WA marketing sendiri. Karena apa? Reseller saya itu jualan video lebaran itu bisa sampai komisinya udah berapa juta sendiri gitu. Jualan video lebaran di WA doang gitu. Jadi, dan itu yang melakukan ibu-ibu gitu. Kalau zaman dulu kan yang jual video siapa Pak? Yang bisa ngedit ya, desain gitu. Kalau sekarang mungkin nggak ribet-ribet. Live video kalau pernah dengar itu bikin ngedit video pakai apa? Pakai PowerPoint gitu. Iya, makanya sekarang itu keriset gitu. UMKM itu punya waktu,
punya potensi, punya peluang yang sama dengan para brand-brand besar atau para market leader lah kayak gitu. Jadi pas banget momentumnya untuk kita upgrade belajar tentang branding karena polanya sama, tapi cara mainnya, cara deliverynya itu jadi beda gitu. Makanya kita bikin something dengan digital branding masterclass yang sebetulnya kita nggak ada nih karena ini ada pandemi gitu ya. Kayaknya ini sayang kalau nggak dibagikan ke teman-teman UMKM atau teman-teman pebisnis untuk bisa pelajari bareng-bareng karena cukup dengan kurang lebih kalau nggak salah 50-an video atau hampir 50 video. Kalau saya ngelihatnya sih udah sangat-sangat bisa gitu kan. Ya sisanya mungkin bisa ngobrol-ngobrol lah kalau nggak bisa bikin konten. Ada banyak teman-teman kalau agensi kalau punya duit lebih gitu ya, agensi kayak siapa namanya Mas Malang itu Idozat, Mas Wawan, timnya Pak Ananto juga bisa handle video, nggak tahu tuh mau nggak bikin buat UKM gitu. Kan ada alatnya mal-mal dan kemarin ngurusin yang Malaysia gitu. Jadi intinya kayak gitu sih teman-teman. Kenapa DBS Digital Branding Sprint, Digital Branding Masterclass ini hadir karena memang luar biasa powerful kayak gitu. Saya yakin untuk teman-teman yang kebingungan atau justru teman-teman yang sekarang lagi diuntungkan market kategorinya gitu ya, misalnya frozen gitu, ya tambah harus ngegas artinya. Kontennya yang kayak gimana ya? Kontennya harus tadi ya, kuncinya ada, caranya ada beberapa hal kayak gitu yang yang relevan. Tadi ya Ucup Klaten itu gila itu. Fabil Skin itu salah satu brand skincare di di Indonesia di Bogor kalau nggak salah ownernya tinggalnya. Itu bikin konten di Ucup Klaten itu berapa coba yang nge-share? Kemarin ya saya ngecek sore, lusa kemarin 5.000 bro, 5.000 yang nge-share. Bayangin dong, 5.000 yang nge-share, engagementnya jauh lebih gede lagi gitu kan. Padahal yang dijatin atau yang dikasih lipstick itu si Mbak Mintonya gitu. Tapi jadi lucu gitu. Untuk awareness tuh strong banget kayak gitu. Story-nya, emosionalnya dapat banget lah kayak gitu. Mungkin itu sih Pak, sedikit dari tambahan sedikit ya dari saya gitu kan. Saya sih pengennya kalau ada yang pengen ngobrol, nanya gitu, ini banyak banget nih kayaknya yang nyimak gitu. Atau Mas Alam mau ngomong? Iya, aku nggak tahu sih kan adminnya dari Jogja ya. Yang nanya-nanya itu kelihatan di mana sih? Sorry. Kelihatan Mbak. Tapi malah pada yang komen itu Pak ngajak kopi, kapan ketemuan, Mas Eko, Mas Erwin gitu kan. Terus Pak Yohanes kalau ingat ya Surabaya. Ya Pak Jo. Oh Pak Yohanes ya. Saya masih punya produknya yang air disinfektan ya buat mobil. Pak, mertua saya pakai dan itu powerful. Produknya bagus tuh. Mobil mertua saya itu mungkin kayaknya lagi ada bakteri di AC-nya. Itu saya mabok. Bagus. Ini aku bio Jana ya. Bijana, sampai saya belinya online di Shopee. 40.000. Iya. Buat apa itu fungsinya? Salam Roger. Atau dari live-nya Pak Ananto ada pertanyaan nggak? Nggak, tadi yang dari Facebook gue matiin karena kan suara ente berdua kagak kedengeran bro. Jadi gue share yang dari Mas Alam aja. Jadi di Facebook gua udah namanya? Cuma share dari nah ini dia. Ada beberapa pertanyaan komen buat pertanyaan. Oke, komen. Kita bacain yang nanyanya ya. Nanyanya pada Salim semua. Gini, hari ini kan kita masih baru awalan ya, bro. Kita baru awalan ngomongin ini, ngomongin itu gitu ya. Yang intinya sih gini, branding itu mulainya itu ujungnya dari branding, proses dari mulai brand identity, brand insight, brand strategi, brand story, dan brand delivery itu adalah kita harus konsisten bikin konten itu aja dulu bro, konsisten bikin konten. Kalau teman-teman UKM yang belum tahu gimana cara bikin konten itu semudah bercerita, semudah ngegosip gitu ya. Tapi kemudian divideokan atau ditulis gitu ya. Aduh nggak bisa nulis gini-gini, udah ngomong aja. Divideokan pakai handphone gitu ya. Videokan, ngomong handphone, terus di-upload gitu. Itu simple as that gitu ya. Mulainya dari situ dulu gitu loh. Makanya kan nggak semua orang itu bisa ngomong di depan kamera gitu ya. Ini ada personal branding, misalkan business owner-nya UKM gitu ya. Terus ada produknya. Produknya misalkan apa ya?
Inilah sambal pecel Lavalio ini kalau nggak salah dari Surabaya gitu ya. Dia bikin kontennya itu dulu kalau kita belum bisa banyak bayar orang untuk bikin videonya, kita videokan aja dulu gini pecel, kemudian bikin tutorial bagaimana memakainya gitu ya. Dengan gaya natural masing-masing aja gitu ya. Cara ngomongnya, yang penting ngomongnya enak gitu loh, nggak usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat gitu ya. Terus juga videonya juga nggak terlalu panjang-panjang, 2 menit, 1 menit itu gitu ya. Yang pasti tahu, oh ya dari situlah kemudian akan terbiasa bahwasanya sekarang kalau UKM saya ngomongnya bukan UKM, ya personal branding itu penting gitu. Karena apa? Ya karena belum bisa bayar KOL gitu kan. Kalau dia bayar KOL baru bolehlah personal brandingnya nggak usah. Tapi di hari gini kan banyak waktu ya, bisnis UKM itu selalu nempel dengan pemiliknya, why not personal brandingnya itu bisa maju gitu. Karena apa? Dari personal branding itu kita bisa tahu nanti kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan kan. Kenapa perlu personal branding? Karena untuk edukasi, ya kan? Untuk edukasi. Misalkan nih, seandainya ada mbah apa yang gudeg di mana? Di Jawa, gudeg Yujum masih hidup, kan dia bisa menularkan ilmunya tentang buat gudeg gitu kan. Tapi dia udah meninggal. Atau Mbah Lindu, tapi kan udah terlalu tua, 90-an sekian gitu kan. Jadi bisa memberikan ilmunya ke orang lain. Mungkin tidak resepnya, tapi ilmunya bahwa gudeg itu ternyata punya unique value proposition. Kan itu termasuk slow cook gitu ya. Itu kalau slow cook itu gudeg kalau nggak salah tuh masaknya 2 hari 2 malam non-stop gitu ya. Kalau nggak salah ya. Ada yang bagus Pak, ada mbah satu lagi Pak, gudeg Pak. Mbah ada Kunto. Itu bini gua, Bro. Jadi ceritanya gini. Kan dulu gua belajar digital marketing lewat sini, Bro. Nah, teman-teman SB1M, SB1M ya. Saya belajar dari sini. Masuknya 6 juta ya? 1M itu sekolah bisnis 1 miliar, Mas Berto. Saya melalui Mas Adit sama Mas Deddy Mulyono di Bogor. Nah dari sini itu ilmunya adalah kan gue belajar di 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, 3 atau 4 tahun yang lalu. Terus gue harus perlu korban dari ini gitu ya. Kalau branding kan udah tahu lah, gitu ya. Nah kemudian kan bini gue kan itu bisnisnya catering ya. Catering itu kan terlalu umum, semuanya dimasak dan semuanya bisa. Palu gada lah. Apa mau gua ada, mau sate ada, makanan ini ayam dan semuanya ada. Aku bilang, Neng, kita bikin satu brand yang memang ini khusus dan tidak price sensitif. Nah, karena mama dari Jogja gitu ya, bini gua nggak bisa masak tadinya. Belajar ke Jogja, survei keliling-keliling Jogja, ke tempat gudeg, termasuk ke tempat Yujum itu, ngobrol sama anaknya, akhirnya bikinlah gudeg besek asli Jogja, tapi di Jabodetabek gitu. Sangat nggak price sensitif karena mahal banget bro. Gitu. Satu besek itu aku lupa 50, cuma satu ayam gitu 50.000. Dan sekarang ada paket yang 500 sama 1 juta. Itu yang paling laku bro. Karena yang dijual itu bukan functional benefitnya, tetapi kehangatan mempersatukan anak dengan bapak ibunya yang di rumah. Anaknya nggak tahu udah kemana-mana gitu ya. Terpapar sama iklannya Facebook, terpapar sama IG-nya, kemudian dia pesan gitu ya, dikirimkan untuk bapak ibunya. Gitu. Bahkan ada beberapa kisah nanti kali-kali kita suruh cerita dia ya. Sudah sering gitu ya, setiap minggu pesan-pesan, nggak taunya udah seminggu, 2 minggu nggak pesan gitu. Kemudian datang WA, terima kasih Mbak Ajeng atas pesanan gudegnya selama ini, Bapak seneng, tapi Bapak sampun sedo, sampun sedo itu apa Mas? Meninggal ya, meninggal gitu. Jadi memang ini makanan khusus gitu, makanan untuk orang-orang tua, orang jadul gitu ya, yang dia pengen bernostalgia dengan Jogja kayak gitu. Jadi value-nya adalah kangen Jogja ya gudeg besek di Jakarta. Kira-kira begitu, Bro. Iya. Ada value yang kita tawarkan tidak hanya sekedar revenue. Revenue tetap kita kejar dengan harga yang premium, yang mahal itu gitu. Ya, jadi seperti itu. Itu untuk case-nya gudeg ya, tapi sebetulnya personal atau setiap produk itu memang bisa dimunculkan atau dicari ya, digali ya Pak story-nya kan ya? Pasti bisa dicari story-nya, why-nya bisa dicari, pain-nya bisa dicari, story-nya, unique selling proposition bisa dicari, emotional selling proposition-nya juga bisa dicari. Kemarin juga ngobrol-ngobrol sama beberapa temen ya, kayak gini nih. Erizu itu kan sekarang kemarin sebelum COVID itu launching kosmetik gitu, glowing gitu ya, glowing. Dan itu ternyata bagus marketnya.
tergantung nanti proses branding apa cerita yang diangkat dari Erizu gitu ya. Ada juga apa lagi sini. Kalau ini ntar dulu ini pause dulu. Ini punya Pak Ceriana, Ceria Halal Holiday, mungkin harus istirahat dulu, nanti nunggu. Tapi ketika pandeminya selesai, ini bakal booming. Kelas menengah ke atas, 30% dari orang Indonesia yang punya uang, dia akan lapar jalan-jalan. Begitu dibuka Indonesia lokal, dia akan terbang ke Bali, kemana dan sebagainya. Ketika luar negeri dibuka, dia akan segera terbang. Makanya mereka sekarang melakukan edukasi lewat beberapa platform digital. Biojana, ini juga menarik, karena kalau nggak salah ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang menaun. Ini darurat kesehatan. Testimoninya udah banyak. Ini apa sih namanya? Minuman fermentasi air kelapa. Jadi prebiotik ini isinya apa sih kalau nggak salah kata Pak Imam itu, isinya itu bakteri baik. Jadi Yakult produksi Indonesia, tapi dia bisa 5.000 lebih banyak probiotiknya daripada Yakult. Ini sudah terbukti, cuma tadi kita harus bangun brand story-nya yang bagus seperti apa, testimoni seperti apa, jalur edukasinya seperti apa. Intinya adalah kita harus banyak edukasi. Karena sebuah brand itu kalau nggak diedukasi ke orang, ya orang nggak akan aware kan, gitu kan. Nggak tahu ini fungsinya buat apa, nggak tahu ini keunggulannya apa, gitu kan. Nggak tahu ini bisa menyembuhkan penyakit apa, gitu kan. Seperti itu. Jadi branding is about educating the consumer. Dari consumer dia menjadi customer, gitu. Jadi customer dia jadi advokat kita, jadi ambasador kita, gitu. Kira-kira begitu, bro. Jadi jangan lupa untuk teman-teman UKM, edukasi market Anda. Selalu, apalagi sekarang edukasinya kan mudah. Pakai jalur digital, pakai apa tadi? WA status gitu ya. WA Blaster, Easy Bomber, WA Bomber dan sebagainya. Itu tools-toolsnya gitu ya. Yang penting kan di digital itu sebenarnya jualan cerita. Ceritanya berupa video, ceritanya berupa banner gitu kan. Berupa artikel gitu. Kira-kira begitu, bro. Ya, betul. Asik banget ini pengantar aja ya, Pak. Ini saya dititipin sama Mas Alam yang kebetulan istrinya lagi apa ya? Lagi mual-mualnya gitu ya. Jadi kita asik-asik kita aja lanjutin katanya kayak gitu. Jadi ini kayak gitu ya teman-teman. Ini kita preambule pengenalan prolog ngabuburit terakhir bersama kami ya, bersama saya Pak Ananto, Mas Alam mungkin ya, untuk kita kenalan gitu ya, kenalan tentang apa itu DBS, DBM ya. Kalau sekarang DBM itu termasuk salah satu cara kami untuk merich atau mencapai atau ketemu sama kalian lebih dekat, lebih langsung gitu, karena lewat HP doang udah bisa belajar digital branding kayak gitu. Tapi nantilah kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi gitu ya tentang digital branding lah secara umum atau konten ya. Karena konten ini kayak Pak Nanto bilang, semua orang bisa bikin video, bisa bikin apa Pak, copywriting, bisa bikin foto ya. Cuman story-nya itu yang justru bukan mahal ya, tapi memang nggak semua orang bisa lah ya, nggak semua orang bisa. Dan tadi gudeg itu story-nya kuat banget dan emosional banget di luar Jogja. Karena saya di Jogja gitu, mungkin biasa aja gitu ya. Oh apa sih gudeg, bosen, nah gitu. Ternyata di Depok sampai 500 sampai berapa? 1 juta ya harganya. Ya, paketnya kayak gitu ya. Nah, sama sih, saya juga dari Bangka Belitung ya, pempek, terus ada beberapa makanan seafood yang saya biasa aja di rumah gitu. Begitunya di sini, gila mahal banget gitu, ada makanan seafood yang saya di sana di rumah itu ya tinggal ambil semaunya, di sini harus hati-hati makannya biar nggak cepat habis gitu, karena mahal banget kayak gitu. Jadi story, pemahaman tentang apa tadi Pak, audience ya, customer insight gitu ya. Apalagi sekarang ya, ngomongin tentang pandemi, stay at home ekonomi, kasur dapur sumur ya Pak. Ngomongin tentang kalau saya dari imun aman iman gitu. Insya Allah ya, banyak banget hal yang bisa kita obrolin. Mungkin itu aja ya teman-teman, karena ini ada yang nanya, Biojana itu punya Pak Imam Murad Solo ya Pak? Itu ada yang nanya tuh. Iya benar ya. Punya Pak Imam. Punya Pak Imam ya. Iya benar ya, yang ngasih kaos kemarin ya, Bio Tagro. Ya, halo Pak Imam, terima kasih. Kaosnya saya masih pakai gitu ya. Saya masih pakai. Itu kenalan sharing-sharing ngabuburit sampai jam 3 ya, 1 jam lebih ya dari saya dan Pak Ananto ya. Jadi kalau ada apa-apa ngobrol, kita bisa ngobrol lebih banyak, lebih jauh. Kalau pengen ngecek di course-nya, course
digitalbrandingsprint.com kayak gitu. Jadi bisa lihat lah kayak gimana sekilas kayak gitu ya. Jadi karena nggak ada workshop, adanya kelas online-nya kayak gitu. Ada kelas promo apa? THR kalau nggak salah kata Mas Alam kayak gitu. Jadi murah banget. Kalau menurut saya sih murah banget karena memang apa? Karena memang dibutuhkan banget ngomongin tentang branding saat ini dan konten lah kayak gitu. Itu bagi teman-teman yang pengen belajar lebih dalam ya. Tapi kalau pengen ngobrol lebih banyak di luar kelas itu open banget lah. Pak Nanto saya nggak tahu Pak Nanto ya, kalau saya relatif luang banyak sama anak-anak gara-gara WFH ini ya kayak gitu. Jadi nggak sering-sering keluar kota kayak gitu. Jadi banyak hikmah lah. Semoga semoga membawa berkah ya, membawa manfaat obrolan hari ini. Saya jadi moderator. Terima kasih banyak Pak Ananto ya. Terima kasih saya jadi nggak kompak pakai kaosnya. Ya, salam juga buat keluarga di Jogja ya. Oh siap, sami-sami. Salam juga buat Bu Direktur Gudeg Besek ya, Gudeg Besek kayak gitu. Semoga sukses. Ananda Food ya, Ananda Food sekarang ya Pak. Ananda Food ada, Gudeg Besek ada Frozen Food ada gitu. Banyak lah. Ngeri pivot ngepot kalau kata Pak Ananto, gaspol gitu ya. Brutal apa sih Pak? Brutal ya, brutal. Itu istri lah biar sibuk dia. Oh biar, iya. Bahasanya mak-mak ya Pak, brutal banget bener mainnya dan biar ada value dia ngasih THR biar dia tahu lah rasanya nyari THR buat karyawan itu kan sangat mantap, alhamdulillah ya. Ya, okay. Semoga saya Pak. Buat teman-teman yang sudah daftar yang workshop di Jogja, mohon maaf, kata Mas Alam itu di reschedule. Jadi tenang aja, investasi yang sudah disetorkan itu tidak hangus gitu ya. Nanti akan dikasih tahu lagi kapan waktunya ketika pemerintah sudah membuka, sudah melonggarkan PSBB ini gitu ya. Tapi akan bagus sekali, mungkin nanti yang sudah daftar, sudah transfer, nanti bisa langsung dikasih materi e-course-nya ya Mas Fian ya? Iya. Nanti barang bisa langsung dikasih materi e-course-nya sebagai pemanasan karena di Digital Branding Sprint ini selain ada workshop juga ada e-course-nya sama ada bukunya. Bukunya udah jadi belum, Bro? OTW tenang, Pak. Oh, OTW ya. Nah, gitu jadi waktu yang tepat lah. Ya, nanti ya. Jadi e-course-nya sudah ada, nanti bisa ngelihat di situ ada materi, ada sekian puluh video. Dan dari situ bisa belajar dulu gitu ya. Nanti ibaratnya bisa tahu lah ini gitarnya seperti apa, kuncinya seperti apa. Nah, nanti ketika kita workshop selama 3 hari baru kita konser gitu. Bagaimana kita memainkan gitarnya dengan nada yang bagus, bikin story yang bagus dan sebagainya. Kira-kira begitu Mas Fian. Siap. Thank you. Ya, sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang udah ikut nonton, nyimak, bersamai. Terima kasih kebersamaannya, partisipasinya. Yang nanya-nanya kopi, tenang, kita ngopi secara online ya. Mas Eko, Mas Erwin dan lain-lain ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ini sekalian udah mau lebaran ya, lebaran entah besok atau ahad. Kami atau saya juga secara pribadi bersama Pak Ananto dan teman-teman Digital Branding Sprint juga mohon maaf lahir batin ya kalau memang ada kesalahan gitu. Semoga kita akan segera dipertemukan dalam keadaan yang sangat-sangat baik, sudah kelar corona, semakin sehat, semakin manfaat dan tentunya bisnis semakin berkah dan lebih loncat lagi lah, lebih naik lagi. Terima kasih teman-teman ya. Saya pamit ya, mewakili Mas Alam yang tadi udah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.